Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Eko Sukmawanto, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMP Al-Izzah Leadership School, Kota Batu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan NIM 250109114164 pada hari ini 22 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan melalui iman kepada malaikat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Ini sebuah kesyukuran. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ya, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Attention, stand up please. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, semuanya masuk ini? Masuk. Semuanya hadir? Hadir. Baiklah anak-anakku sekalian ya, Ustadz akan membacakan presensi absen. Yang namanya disebutkan, silakan mengangkat tangan, kemudian mengucapkan hadir. Bisa dipahami? Bisa. Ananda Raska, Ananda Alfian, Ananda Almer, dan Ananda Farhatan. Alhamdulillah ya, semuanya lengkap ya. Kemudian setelah ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan bagi yang bertugas, Ustadz persilakan. Stand up please. Ada yang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anakku sekalian, pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat? Masih. Oke, karena anak-anakku masih ingat, Ustadz akan memberikan satu pertanyaan terkait pembelajaran di pekan kemarin ya. Apakah tujuan utama mempelajari alam semesta di dalam Islam? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan nak. Betul jawabannya? Betul. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya, anak-anakku sekalian ya,
Pernahkah kalian merasa diawasi di dalam hidup kalian? Oke. Kemudian kira-kira siapa yang mengawasi kalian? Ya, betul sekali ya. Yang mengawasi kita dari pagi, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi adalah malaikat Allah. Maka pada kesempatan ini kita hari ini akan belajar bersama tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan melalui iman kepada malaikat Allah. Anak-anakku sekalian, nah ini Ustadz akan menampilkan. Nah ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah menjelaskan iman kepada malaikat. Kemudian yang kedua apa? Mengidentifikasi 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan tepat. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran kita ya, kita akan melaksanakan ice breaking dulu ya, supaya anak-anakku tambah semangat. Ya, semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya Ustadz akan menampilkan video pembelajaran ya. Maka minta tolong anak-anakku bisa mengeluarkan buku tulisnya dan mengeluarkan pulpennya. Ya. Sudah semuanya? Sudah dikeluarkan? Ya. Selamat menyaksikan. Yang hal-hal yang penting silakan dicatat ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 7 bab 7, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mari bertafakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk gaib antara lain malaikat, jin, dan setan. Malaikat sangat patuh dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat, mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas perbedaannya dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain yaitu diciptakan dari nyala api. Sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, paham semuanya? Paham. Oke. Ustadz akan bertanya ya tentang video yang tadi kalian dengarkan dan perhatikan ya. Yang pertama, yang bisa silakan angkat tangan, kemudian Ustadz berikan waktu untuk menjawab ya.
Diciptakan dari apakah malaikat Allah itu? Ya, silakan nak. Betul jawaban temannya? Betul. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, satu lagi ya. Ustadz akan memberikan pertanyaan terkait malaikat Allah. Berapakah jumlah malaikat Allah yang wajib kita percayai atau kita imani? Ya, silakan nak. Betul 10? Betul. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Ya, perhatikan anak-anakku semuanya ya. Jadi iman secara bahasa itu percaya dan yakin ya. Percaya atau yakin. Itu arti daripada iman secara bahasa. Iman terhadap malaikat Allah itu adalah percaya dan membenarkan bahwa malaikat Allah itu ada. Ya. Maka Allah menciptakan dua makhluk. Ya, di muka bumi ini. Satu ada makhluk yang tampak, berwujud seperti siapa yang tahu misalnya? Apa nak? Ya, betul sekali. Manusia. Yang kedua? Betul, tumbuhan. Yang ketiga? Hewan, ya. Ini contoh makhluk yang tampak, yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Kemudian ada yang disebut dengan makhluk gaib atau makhluk tidak tampak. Siapa yang bisa kasih contoh? Iya, silakan. Jin, betul. Siapa lagi? Betul sekali, malaikat. Ya nak? Syaitan, betul. Satu lagi? Betul, ya. Iblis. Nah, kemudian sebenarnya malaikat Allah itu sangat banyak sekali, ya, ada ribuan. Namun yang wajib kita imani, kita percayai hanya ada 10 malaikat. Nah, kira-kira anak-anakku sudah tahu belum 10 malaikat? Sudah. Coba yang pertama apa? Jibril. Oke, ya, yang pertama adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kemudian yang kedua apa? Mikail. Apa tugasnya Mikail? Betul, ya. Jadi semua makhluk di daratan maupun di lautan itu pasti akan mendapatkan rezeki. Siapa yang membagikan rezeki? Malaikat Mikail. Ya, setiap harinya malaikat Mikail akan memberikan rezeki ke semua makhluk-makhluk Allah. Kemudian yang ketiga apa, nak? Israfil. Apa tugasnya Israfil? Ya, tugasnya Israfil adalah meniup sangkakala. Nah, kemudian yang keempat apa? Israel. Nah, Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang bernafas pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Mau hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia, ya, itu pasti akan mati, ya. Maka siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel. Itu tugasnya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5 dan 6, malaikat Mungkar dan Nangkir. Ya, jadi malaikat Mungkar dan Nangkir tugasnya adalah menanyai di alam kubur. Ya, ketika manusia meninggal, maka diantarkanlah oleh sanak saudaranya dan tetangganya ke kuburan. Nah, setelah orang-orang yang mengantar kembali, datanglah malaikat, 2 malaikat ini untuk menanyai orang tersebut. Ya, pertanyaannya di antara lain adalah yang pertama,
Man Rabbuka. Apa artinya? Hei manusia, siapa Tuhanmu? Nah, kemudian ditanya lagi, Man Nabiyuka. Hei manusia, siapa nabimu? Ditanya lagi yang selanjutnya, Ma dinuka. Wahai manusia, apa agamamu? Kemudian ditanya lagi, Ma kitabuka. Apa kitabmu? Dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ya, yang tadi Ustadz sudah menjelaskan tugas-tugasnya dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat apa terakhir tadi yang menanya di kuburan? Mungkar dan Nakir. Nah, kemudian setelah itu malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, 2 malaikat ini selalu menemani kita di sepanjang hidup kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, Raqib berada di sebelah mana? Kanan. Atid berada di sebelah kiri. Ada yang tahu kerjaannya malaikat Raqib apa? Oke, mencatat amal baik. Jadi ketika kamu mengerjakan kebaikan di lampu merah, buka kaca mobil, memberikan uang 2.000 ke orang yang minta-minta pengemis. Nah, dicatat 1 oleh malaikat. Siapa yang mencatat? Raqib. Kemudian kamu ke masjid, masukkan uang ya ke kotak amal, dicatat lagi oleh malaikat Raqib. Nah, tapi sebaliknya, ketika kamu membuli temannya, ya, nah, sebaliknya dicatat oleh temannya malaikat Raqib. Ya, ini malaikat Atid. Dicatat. Oh, si A 1 kali membuli temannya. Nanti siang, oh si A ini mengambil sandal temennya, dicatat lagi. Nah, itulah tugas malaikat Raqib dan Atid. Oke, selanjutnya malaikat ke-9. Siapa yang tahu? Ya, betul. Malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini Allah berikan wajah atau tampilan yang sangat menyeramkan. Ya, ketika manusia masuk neraka, pasti bertemu pertama kali dengan malaikat Malik. Ya, wajahnya menyeramkan, kemudian menakutkan pokoknya. Ya, kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Nah, Ridwan ini Allah tugasi, Allah berikan tugas kepadanya untuk menjaga pintu surga. Baiklah anak-anakku sekalian ya, pertemuan kemarin Ustadz sudah membagi kelompok ya, kelompok diskusi. Alhamdulillah ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kemudian setelah ini ya Ustadz akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok, di setiap kelompok. Nah, nanti silakan antum kerjakan, bisa membuka buku catatannya atau dilihat di buku cetaknya ya. Tolong dikasih nama kelompoknya ya, nama kelompoknya. Ini kelompok 1 yang di depan meja Ustadz ini ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya, ya, dengan teman-temannya. Kemudian silakan dijawab. Kalau yang belum paham bisa ditanyakan ke ustadznya.
Yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustadz. Sudah paham, Nak? Sudah ya? Ya, boleh berdiskusi, boleh bersuara ya, boleh bertanya atau temannya mencari jawaban. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban. Ya. Setelah ini ya, alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Setelah ini kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Jangan lupa nanti silakan maju, kemudian salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan anggota kelompoknya dan mempresentasikan apa yang sudah ditemukan atau yang sudah dijawab. Silakan kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Rafat dan teman saya Azam. Waalaikumsalam Sultani. warahmatullahi wabarakatuh. Fatih. kami akan mempresentasikan 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Tugas utama malaikat pertama adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah membagi rezeki pada makhluk hidup. Malaikat ketiga adalah Israfil, peniup sangkakala. Malaikat 4 adalah malaikat Israel, penyabut nyawa. Malaikat kelima, Mungkar, memberi pernyataan di alam kubur. Dan malaikat 6, malaikat Nakir, memberi pernyataan di alam kubur juga. Malaikat ketujuh adalah malaikat Raqib, mencatat amal baik. Dan temannya malaikat Atid, malaikat ke-8, mencatat amal buruk. Malaikat ke-9 adalah malaikat Malik, penjaga gerbang neraka. Malaikat ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga gerbang surga. Malaikat yang menarik dari perhatian kami adalah malaikat Raqib dan Atid, karena mereka mengawasi kita setiap hari dari awal balik sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, silakan Nak, bisa kembali ke kursinya masing-masing. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan. Malaikat mana yang menarik perhatianmu? Malaikat Mungkar dan Nakir, karena dialah penentu umat Allah masuk golongan umat yang beriman atau tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi dari kelompok pertama sampai kelompok ke-6. Masih semangat anak-anak semuanya? Masih. Oke, sebelum kita melanjutkan ke evaluasi, ya kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Tepuk
Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan anakku sekalian ya. Selanjutnya evaluasi, silakan dikonekkan dengan internet. Kemudian dibuka kuisisnya. Kemudian silakan join. Ini kodenya 859928. 859928. Bisa? Oke, sudah masuk semua ya? Ya, sebelum kita melaksanakan evaluasi, ya, marilah kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai angkat tangan. Yang belum selesai, ya diselesaikan dulu. Ustadz beri waktu 5 menit lagi ya. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian ya. Sudah kita selesaikan semua evaluasi dan alhamdulillah nilainya 85%. Artinya semuanya di atas KKM. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, karena evaluasi sudah selesai, silakan laptopnya bisa ditutup ya. Oke, dari awal pembelajaran ya sampai kita melaksanakan evaluasi ya. Sekarang kita menuju ke refleksi pembelajaran. Maka Ustadz akan menanyakan beberapa soal untuk mengecek pemahaman kalian semua. Ya, yang bisa silakan angkat tangan. Ustadz berikan waktu dan silakan menjawab. Oke, soal yang pertama. Terbuat atau diciptakan dari apakah malaikat Allah itu? Silakan. Betul semuanya? Jawaban temannya? Ya, betul. Malaikat Allah diciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian soal yang nomor 2. Apakah arti iman kepada malaikat Allah? Siapa yang tahu? Silakan. Ya, kurang tepat. Sedikit lagi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Iman kepada malaikat Allah. Ya, silakan. Agar kita takut untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kurang tepat, Nak. Ya, ada lagi? Ya, meyakini dan menyatakan adanya malaikat Allah. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah tugas dari malaikat Ridwan
Ya, silakan. Ya, betul. Menjaga pintu surga. Baiklah anak-anakku sekalian ya. Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan akhir ya. Jadi iman itu artinya percaya dan yakin. Ya, percaya atau yakin. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Kemudian iman kepada malaikat Allah adalah percaya dan apa tadi? Meyakini adanya malaikat Allah. Kemudian malaikat yang wajib kita imani ada 10. Ya, ada 10. Kemudian tugas-tugas malaikat Allah, yang pertama tugasnya Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua tugasnya Mikail. Kemudian tugasnya Israfil, meniup sangkakala. Tugasnya Israel. Oke, betul. Tugasnya Mungkar dan Nangkir. Ya, bertanya atau menanyai di alam kubur. Tugasnya Raqib dan Atid. Ya, mencatat amal baik dan buruk. Kemudian tugasnya malaikat Malik. Oke, yang terakhir tugasnya malaikat Ridwan. Ya, yang terakhir ya. Jadi nak, anakku sekalian ya, perhatikan. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang percaya dan yakin bahwa malaikat Allah itu ada, ya. Kita harus selalu merasa diawasi, ya, di dalam hati kita harus selalu merasa diawasi. Karena apa? Karena memang ada malaikat yang mengawasi kita, ya, di kanan dan kiri kita. Malaikat apa? Raqib dan Atid. Nah, jika kita ingin melaksanakan atau melakukan keburukan atau kejahatan, ya, ingatlah bahwasannya ada malaikat Allah yang mengawasi kita, ya, sehingga kita bisa terhindar atau bisa menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Anak-anakku sekalian, ya, untuk pertemuan selanjutnya besok, minggu besok, ya, insya Allah kita akan membahas tentang malaikat lagi, tapi berkenaan tentang sifat-sifat malaikat dan perbedaan antara malaikat, manusia, jin, setan, dan iblis. Ya, ada 5. Gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir kalinya, ya, adalah doa dan penutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik. Ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Bagaimana anak-anakku sekalian? Pembelajarannya menyenangkan? Yang pojok menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, terakhir marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.